Masehi, bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Halo sob, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan baik selalu ya, dan selalu semangat dalam menjalankan hari-harinya sob. Semoga hari baik selalu bersamamu ya sob. Amin. Oh ya sob, kita lanjutin pembahasan yang kemarin ya. Part 3-nya nih, seperti biasa. Untuk sobat gue yang tertinggal video sebelumnya, sobat bisa scroll ke bawah untuk menonton video sebelumnya ya, agar cerita kita menyambung hingga video ini. Terima kasih sebelumnya untuk yang sudah menonton dan setia pada kami. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjutin setelah yang satu ini. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban gebagan, yaitu bekerja di sawah, bengkok, dan di tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi, gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desanya nih sob. Menurut sejarahnya, bukanlah gotong royong. Memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam Pustaka Jawa Dwipa disebutkan karya bakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanegara dalam abad ke-5. Piagam-piagam Sri Baduka lainnya berupa piteket, karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak, tetapi juga penetapan batas-batas atau kabuyutan di Sunda Sembawa dan di Gunung Semaya, dan diyakinkan sebagai lurah Kuikuan, yang disebut juga desa Pertikan atau desa bebas pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan egalitarianisme. Kepemimpinan itu pun memiliki arti sebagai paham yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut sering digambarkan dalam berbagai literasi mengenai Prabu Siliwangi. Gue mau jelasin dikit nih sob, dalam peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahannya nih sob. Yang pertama, Carita Pariangan. Dalam sumber sejarah ini, pemerintah Sri Baduka dilukiskan demikian. Purbatisi Puba Jati, manamu kedatanganku, musuh ganal musuh alit. Suka kereta tang lor kidul kulon wetan kena kereta rasa. Tan kereta jala kibi dina urang rea. Jaloba di Sangyang siksa. Artinya ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat, dan timur. Yang tidak merasa kesejahteraan hanyalah rumah tangga orang, banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari naskah ini dapat diketahui bahwa pada saat itulah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama Islam dengan meninggalkan agama lamanya nih sob. Yang kedua, Pustaka Negara Kereta Bumi Parwa. Naskah ini menceritakan bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra pada tahun 1404, Saka Syarif Hidayat atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayat masih cucu Sri Baduka dari Lara Santang. Ia dijadikan raja oleh uanya atau Pangeran Cakrabuana dan menjadi raja merdeka terlepas dari Pajajaran di Tatar Pasundan atau Jawa Barat dan Banten. Ketika itu Sri Baduka baru saja menempati istana Sang Bima atau sebelumnya di Surawesisa. Kemudian diberitakan bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar sob. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menyerahkan diri dan masuk Islam. Peristiwa itu pun membangkitkan kemarahan Sri Baduka. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi, pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita atau pendeta tertinggi Keraton Ki Purwa Galih. Untuk part 4-nya gue lanjutin besok ya sob. Ini saja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.